Saudara-saudari terkasih dari keluarga Vincentian, kita sudah bicara tentang Monsieur Puget atau Romo Puget, dan sekarang saya mau bicara tentang orang yang sezaman dengan Monsieur Puget dan yang bekerja dengan dia, yaitu Fernand Portal. Jangan keliru, bukan Portal yang adalah kawan pertama dari Vincentius, tetapi Fernand Portal yang lahir pada tahun 1855 di La Roque di Pegunungan Cevennes. Bapaknya seorang tukang sepatu, yaitu namanya Pierre Portal, mamanya Louise Lafabrie. Fernand Portal belajar pertama di tempat pamannya, seorang pastor, Romo François Portal, yang seorang projo, yang pastor paroki. Sesudah itu dia dipindahkan ke seminari Menanga di Beaucaire, dan akhirnya di seminari Menanga di Montpellier, yang sudah dipimpin oleh Romo Lazaris sejak tahun 1845. Maka Portal yang mula-mula tidak ada maksud menjadi pastor, dia lebih suka menjadi serdadu, itu cocok dengan semangatnya untuk bergerak dan pergi kemana-mana. Akhirnya dia juga merasa tertarik untuk menjadi pastor dan pastor dalam kongregasi misi dengan rencana mau menjadi misionaris di Cina. Maka akhirnya seperti pada zaman itu banyak orang masuk ke kongregasi Lazaris karena tertarik oleh Cina, oleh Vietnam, oleh daerah seperti Abisini di mana ada martir-martir Lazaris. Saya sendiri beberapa tahun kemudian tertarik juga untuk mau masuk CM karena mau ke Cina, tetapi ya terlambat. Akhirnya pergi ke Vietnam juga. Tetapi okeylah, Fernand Portal masuk CM pada tahun 1874 di Paris, dan dia ditabiskan pada tahun 1880. Waktu itu di Paris suasana sangat berat karena ada gerakan anti-Katolik yang revolusioner, terutama mereka yang disebut dari gerakan komun, yaitu bukan komunis, komun, dan yang mau mengubah keadaan di Prancis, tetapi justru dilawan oleh gereja dan ada anti-klerikalisme, tetapi toh boleh juga menjadi imam, dan tugas pertama dari Portal adalah di Oran, yaitu kota dari Algeria, di mana dia ditugaskan sebagai guru di seminari, guru teologi, karena dia tidak bisa pergi ke Cina, kesehatannya tidak mengizinkan. Ada sesuatu pada paru-paru yang sampai akhir hidupnya akan mengganggunya. Di Oran dia mengajar, sesudah itu dia dipindahkan ke Lisbon di Spanyol, sesudah itu di Nice di Prancis, selalu di daerah yang panas dengan harap bahwa justru penyakit paru-paru itu bisa sembuh sedikit. Dalam hal ini tahun 1884 dia mengajar teologi dan moral di Cahors, di Prancis juga, dan dia menyadari bahwa kalau mau bekerja sebagai
Lazaris yang benar, dia harus membina imam-imam projo dengan baik. Ini tujuan yang utama di samping memberi kabar baik kepada orang miskin. Ini tujuan utama dari Lazaris, membina kaum imam projo. Dan dalam hal ini dia antara lain punya sebagai mahasiswa, sebagai seminaris Jean Calvet yang kemudian akan menjadi uskup, dan Jean Calvet yang nanti akan menulis suatu buku yang sangat indah tentang Vincentius Apollo. Dan Calvet itu memberitahukan bahwa cara Portal mengajar sangat hidup, bukan hanya teori-teori tetapi selalu melihat keadaan politik, sosial, ekonomi di Perancis, di dunia, terutama dengan timbullah ajaran sosial gereja dengan Paus Leo ke-13. Dia merasa tertarik untuk lebih menekankan segi itu, yaitu nasib dari orang miskin. Dia juga mulai menarik untuk belajar tentang persatuan antara semua gereja-gereja Anglikan, Ortodoks, Protestan dan Katolik. Maka satu hari dia disuruh pergi ke Pulau Madeira, suatu kepulauan di Samudera Atlantik dekat Spanyol dan dekat Portugal, itu milik Portugal. Dan di situ dia disuruh mengganti satu Romo Lazaris yang bekerja sebagai pemimpin rohani di dalam satu rumah sakit, dan Romo itu sendiri sakit, maka dia pergi untuk gantinya. Kebetulan yang sakit itu cepat sembuh sehingga Romo Portal tidak punya banyak kerja. Dia jalan-jalan, daerah pulau itu sangat indah. Dan ada waktu itu di dalam pulau itu, di tempat itu, seorang Inggris, yaitu Lord Halifax, namanya lengkap Charles Lindley Wood. Lord Halifax, seorang Anglikan, datang ke pulau itu karena anaknya sendiri kena TBC. Maka untuk berobat, untuk membuat anaknya lebih sehat, dia pergi ke pulau itu dan dia bertemu dengan Portal. Dan mereka dua yang tidak punya banyak kerja lain daripada jalan-jalan menjadi sahabat. Dan dari situ mulailah suatu kemauan antar mereka dua untuk mempelajari apakah tidak bisa mendekatkan Anglikan, terutama gereja atas, gereja tinggi dari Anglikan, yaitu yang paling dekat secara teologi dan liturgi dengan gereja Katolik, apakah bisa didekatkan. Portal menawarkan kepada Lord Halifax pindah saja Katolik. Lord Halifax tentu tidak mau, tetapi mau mulai suatu cara untuk mempelajari hal yang paling sulit dalam hal mendekati dua aliran itu, yaitu apakah imam-imam Anglikan sungguh-sungguh menerima pentabisan yang sah. Karena tentunya waktu imam-imam pertama sesudah
gereja Inggris memisahkan diri dari gereja Katolik pada abad ke-15. Waktu itu tentu bisa dikatakan bahwa orang-orang yang ditabiskan tidak memenuhi semua syarat-syarat liturgi dari hukum kanonik Katolik. Maka mereka mulai mempelajari hal itu. Dan untuk itu, usaha pertama dari tahun 1889 sampai 1896, mereka doa usaha untuk menggali dari pihak Anglikan ada teolog-teolog yang juga ikut. Dari pihak Katolik, Portal menciptakan suatu majalah yang disebut La Revue Anglo-Romane, yaitu la revue majalah antara Anglikan dan Romawi. Dan mereka mulai bergerak. Nampaknya di Roma, Paus Leo XIII tertarik dan dia justru minta supaya ada suatu kelompok kardinal dan teolog di Roma yang mempelajari hal itu. Ada yang anti, seperti Monsignor Méry del Val. Ada yang pro, seperti Romo Duchesne, seorang ahli sejarah gereja yang terkenal. Mereka mempelajari itu. Dan dari pihak Anglikan juga ada yang pro, ada yang anti. Hasilnya sangat mengecewakan. Akhirnya diterbitkan bull atau surat Apostolicae Curae pada tanggal 18 September 1896 yang menyatakan bahwa imam-imam Anglikan tidak sah menurut gereja Katolik. Di pihak Anglikan justru reaksi mereka sangat murah hati, bukan mau melawan, tetapi mereka buat disebut konferensi Lambeth yang pada tanggal 4 Oktober 1896 membuka jalan untuk meneruskan, untuk tetap belajar, walaupun dari pihak Roma disuruh stop. Majalah yang diterbitkan oleh Portal dilarang diterbitkan lagi, dan Portal ditugaskan kembali sebagai guru seminari di Châtillon-sur-Marne. Sesudah itu lagi di Nice. Akhirnya dipanggil di Paris karena sangat dianggap sebagai guru yang hebat, dan dia ditugaskan di seminari untuk projo yang baru dibuka di Paris karena yang Sulpician yang dulu kerjakan itu tidak mampu menerima semua calon, maka sebagian diberi kepada CM atau Lazaris di 88 Rue Cherche-Midi di Paris. Maka begitulah Portal kembali menjadi suatu guru biasa. Namun tahun 1908 Kardinal Méry del Val yang tadi disebut sebagai melawan menyuruh Portal dihentikan
Dia menjadi kardinal itu menjadi sekretaris kepausan untuk Sri Paus Pius ke-11, dan dia suruh Superior General Lazaris, yaitu Romo Fiat, untuk hentikan portal yang seperti Puget disebut modernis. Maka tidak boleh lagi mengajar, tidak boleh lagi menerbitkan buku, tidak boleh apa-apa. Untungnya Romo Fiat diganti dengan Romo Verdier yang adalah kawan akrab dengan portal. Dan Romo Verdier tentu tidak bisa memberi tugas lagi kepada portal, tetapi bisa memberi kepadanya kebebasan untuk menerima tamu dan membawa semangat. Oleh sebab itu, portal menginap di suatu rumah di Rue de Grenelle, dan di situ datang semua orang intelektual, semua orang yang paling tinggi dalam soal pikiran, terutama mereka dari sekolah tinggi École Normale Rue d'Ulm, sekolah di mana semua elit intelektual Prancis dibina. Dan kita tahu, sudah saya katakan bahwa orang itu diantar oleh portal temu dengan Puget. Di situ kita temu lagi orang yang sudah saya sebut waktu Puget: Antoine Martel, Jean Guiton, Émile Pola, Marcel Legault, dan Yves Congar juga, dan banyak yang lain. Maka pada waktu itu juga portal sebagai Lazaris tetap merasa tertarik untuk pergi membawa kabar baik kepada orang miskin. Dia pergi untuk bertemu dengan suatu gerakan yang diciptakan oleh Nyonya Galis. Saya akan memberi nanti riwayat dari Nyonya itu. Di daerah yang paling miskin di Paris, di Javel. Dan itu dimulai oleh dia pada April 1907 dengan banyak sukses, karena Romo Portal itu ramah tamah. Antara lain di Javel itu Nyonya Galis memelihara anak-anak yang terlantar, yang tidak disekolahkan, buat asrama untuk mereka. Dan kalau portal datang ke sana, dia main dengan anak-anak itu, tertawa dengan mereka. Dikatakan oleh justru yang kenal portal bahwa cara tertawanya begitu hebat sehingga semua orang rasa tertarik. Itu juga satu bentuk rasa humor, tahu tertawa. Itu yang seperti Vincentius Apollo, Sri Paus Franciscus berkata bahwa di antara orang-orang kudus, Vincentius de Paul adalah salah satu yang paling tahu tertawa. Ya, ini ciri khas Vincentian. Maka ini yang saya tidak akan bicara tentang itu sekarang. Saya kembali kepada soal ekumene, yaitu membuat pergaulan antara dua gereja, Anglikan dan Katolik. Dan itu bisa dimulai lagi pada tahun 1921 sampai 1925,
Karena waktu itu ada suatu Kardinal Mercier, uskup agung di Malines di Belgia, Malines atau Mechelen kalau bahasa dari Belgia sana, yang mendapat izin dari Paus untuk mulai lagi berbicara, dan persahabatan Portal dengan Lord Halifax tetap ada. Maka mulailah pembicaraan di Malines. Mereka bertemu dengan teolog-teolog Katolik, teolog-teolog Anglikan, dan ada lagi kemajuan untuk saling mengerti, untuk menggali apa yang bisa dijadikan untuk maju dalam persatuan, kesatuan. Portal memang selalu berkata, persatuan tidak bisa terjadi tiba-tiba, pelan-pelan, harus sabar. Pada tanggal 23 Januari 1926, Portal meninggal. Dan pada tahun yang sama, Kardinal Mercier meninggal. Maka ya, pertemuan di Malines tidak ada lagi. Harus nanti tunggu. Karena pertemuan itu sudah dihentikan oleh ensiklik dari Paus Pius ke-11, ensikliknya Mortalium Animos, yang berkata stop. Kita harus menantikan datangnya Pius ke-12 yang dengan ensikliknya Mystici Corporis 23 Juni 1943 yang buka lagi sedikit jalan. Sesudah itu Yohanes 23 dengan ensikliknya Ad Petri Cathedram 25 Juni 1959, lalu tentunya Konsili Vatikan kedua yang buka jalan. Dan pada tanggal 2 Desember 1961, Yohanes 23 menerima Uskup Agung Canterbury Geoffroy Fisher di Rumania, di Roma. Dan lebih lagi, tahun 1966 Sri Paulus ke-6 menerima Uskup Agung Michael Ramsey dan pun beri cincinnya kepada uskup itu sebagai tanda persahabatan. Dan deklarasi bersama Paulus ke-12 dan Uskup Agung Donald Kogan pada 29 April 1977 tentang hubungan antara dua gereja itu. Di situ kita lihat bahwa walaupun Portal meninggal, walaupun Lord Halifax tidak ada lagi, Mercier tidak ada lagi, tetapi yang mereka mulai tetap diteruskan. Belum sampai persatuan, tentu tenang-tenanglah. Allah bekerja, Roh Kudus bekerja pelan-pelan. Kita harus sabar. Tetapi lihat, orang yang sederhana seperti Fernand Portal bisa menjadi tangan Tuhan untuk memulai sesuatu yang begitu indah.